seorang perawan mengandung dan melahirkan, sejak itu artinya tidak ada yang tidak mungkin. Sejak itu artinya selalu ada harapan. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini kita mau kembali renungkan firman Tuhan. Masih di momen Natal, masih di suasana Natal, bahkan di weekend ini kita percaya firman yang ditabur memberi kita berkat, memberi kita kemenangan, memberi kita sukacita. Mari sebelumnya saya ajak setiap kita renungkan firman, sebelumnya kita doa dulu. Yuk mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami percaya di weekend ini ada banyak berkat dan kebaikan Tuhan. Bahkan di momen Natal ini ada berkat Natal, kado Natal, hadiah Natal yang Tuhan siapkan dan terus berikan buat kami. Sebelum kami pergi di hari ini, melangkah di hari ini, firman Tuhan biarlah menguatkan, meneguhkan kami. Pakai hamba-Mu, urapi juga kami yang dengar. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. It's Christmas, from now on anything possible. Ini Natal, ini kelahiran Yesus. Sejak kelahiran Yesus, semuanya menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Manusia bangga ketika ada seseorang di tahun 69, Neil Armstrong menjejakkan kakinya ke bulan. Kemudian Presiden Amerika saat itu berkata, inilah sejarah terhebat dalam kehidupan umat manusia. Karena manusia pertama menjejakkan kakinya ke bulan. Tapi kita orang percaya, meyakini dan merayakan sampai hari ini sejarah terhebat yang perlu dirayakan. Sejarah terbaik bagi umat manusia perlu dirayakan, yaitu ketika Tuhan menjejakkan kakinya ke Bethlehem melalui bayi Yesus yang lahir. Itu sejarah terhebat, terbesar. Dan Yesus datang dengan cara yang mustahil, yang tidak mungkin. Karena saya bilang, sejak kelahiran Yesus, semuanya menjadi mungkin. Kitab Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan suatu pertanda, sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Saya baca sekali lagi, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perawan mengandung dan melahirkan, ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi Allah memberi kado buat dunia, memberi berkat buat dunia, yaitu ketika Allah datang ke dunia melalui Yesus. Dan Allah datang ke dunia melalui Yesus lewat rahim seorang perawan. Perawan mengandung, perawan melahirkan. Maka sejak saat itu semuanya menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan hidupmu apa. Di hari Natal ada sesuatu yang mungkin engkau pikir nggak mungkin. Pak Pendeta, saya nggak mungkin sembuh karena nggak ada obatnya sakit saya. Dengar baik, sejak Yesus lahir semuanya mungkin. Pak Pendeta, mana mungkin usaha saya pulih, kalau dijual juga semua aset nggak mungkin bisa pulih usahanya. Dengar baik, sejak Yesus lahir semuanya menjadi mungkin. Ketika malaikat itu menjumpai Maria, bahkan Maria berpikir bagaimana mungkin. Yuk kita lihat ayatnya. Lukas 1 ayat 31 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Secara logika, gak masuk logika. Tapi sesungguhnya bukan tidak masuk logika. Tapi logika kita tidak nyampe di logikanya Tuhan. Karenanya dibutuhkan percaya. Ketika logika kita tidak sanggup mengolahnya. Kenapa? Karena logika kita terlalu kecil berbanding dengan logikanya Tuhan. Logika Tuhan melampaui, jauh melampaui logika kita. Dan malaikat itu berkata di ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah
Tidak ada yang mustahil. Di hari di mana Yesus mau datang ke dunia dikatakan oleh malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sejak Yesus lahir, sejak Yesus dikandung di perawan Maria, lahir dari perawan Maria, seorang perawan mengandung dan melahirkan. Sejak itu artinya tidak ada yang tidak mungkin. Sejak itu artinya selalu ada harapan. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi sejak Natal, sejak Yesus datang dengan cara yang ajaib, Tuhan juga bisa bawa jawaban doa dengan cara yang ajaib. Tidak ada yang mustahil, selalu ada harapan. Dan saya suka di Lukas 1-nya ayat 45, dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Di Alkitab ada 7.000 lebih janji Tuhan yang isinya Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu, Tuhan memeliharamu, Tuhan tidak meninggalkanmu, Tuhan mengasihimu, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan peduli kepadamu. Anak-anakmu diperhatikan oleh Tuhan. Dari generasi ke generasi Tuhan setia. Dan ketika engkau percaya, berbahagialah ketika engkau percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan akan terlaksana. Amin. Haleluya. Saya percaya di Natal ini mengingatkan Yesus lahir, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Sejak Yesus lahir melalui perawan Maria, semuanya menjadi mungkin. Bawa doamu datang di hadapan Tuhan. Bawa harapanmu datang di hadapan Tuhan. Sejak Yesus lahir, tidak ada doamu yang tidak mungkin. Semua doamu mungkin. Semua doamu, ya doa untuk apa yang Yesus bayar di atas kayu salib. Doa untuk apa yang Yesus sediakan di atas kayu salib. Amin. Saya percaya saudara ngerti maksud saya. Ketika kita berdoa seperti apa yang Tuhan janjikan, Tuhan janji, Tuhan datang untuk memberi kelimpahan. Tuhan berjanji kalau burung pipit di udara dipelihara, kita dipelihara. Waktu kita berani setuju dengan janji Tuhan dan kita ucapkan dalam doa kita, maka kita mengalami janji itu jadi nyata di hidup kita. Saya suka Matius 18 ayat 18. Dalam terjemahan baru dikatakan, apa yang kamu ikat di bumi, kata Yesus, terikat di surga. Tapi saya suka The Message Bible katakan, take this most seriously. Pikirkan ini serius, ini benar-benar serius, most seriously. A yes on earth is a yes in heaven. Yes on earth, ketika engkau percaya, maka surga memberikan. A yes in heaven. A no in earth is a no in heaven. Ketika engkau ragu, ya susah. Kalau ragu, Alkitab bilang bahkan jangan harap orang ragu dapat apa-apa. Tapi hari ini biarlah kelahiran Yesus mengingatkan kita, tidak ada yang mustahil, saya pasti ditolong. Tidak ada yang mustahil, doa saya pasti dijawab. Tidak ada yang mustahil, hutang saya bisa lunas. Nggak tahu caranya gimana, tapi saya doa, saya minta, saya percaya Tuhan dengar doa saya. Yes in earth, yes in heaven. Amin. Ketika ya di bumi, ya di surga. Percaya apa yang jadi janji Tuhan. Ya bagi hidupmu. Sebab Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Mari pagi hari ini saya rindu setiap kita dikuatkan, setiap kita berani datang di hadapan Tuhan dengan iman. Berani menghadapi tantangan masalah karena punya janji Tuhan. Berani hadapi tantangan dan masalah bukan karena punya saldo yang banyak di tabungan, karena punya teman orang hebat, orang kuat, bukan. Karena punya janji Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang hidup bukan dari janji kita kepada Tuhan. Kita orang yang hidup dari janji Tuhan kepada kita. Amin. Dan Tuhan janji, a yes in earth is yes in heaven. Ketika kita percaya, surga juga menjawab. Surga juga melaksanakan apa yang jadi iman dan percaya kita. Sejak Yesus lahir di kandungan Maria, sejak Maria seorang perawan mengandung dan melahirkan, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, selalu ada
harapan. Buat apapun yang kau hadapi, buat apapun yang kau sedang gumuli, percayalah, tidak ada yang mustahil. Selalu ada harapan. Mari pagi hari ini ambil waktu renungkan firman. Dan saya mengajak setiap kita boleh tutup mata kita, berkata terima kasih kepada Tuhan, syukur untuk apa yang Tuhan berikan, syukur untuk firman-Mu Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur buat firman-Mu. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan memberkati aku. Firman Tuhan menguatkanku. Bahwa firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan aku percaya Tuhan Yesus, sejak Yesus lahir dengan cara yang mustahil, datang dengan cara yang mustahil, tidak ada yang mustahil dalam kehidupanku. Doaku pasti dijawab. Kerinduanku pasti dijawab. Aku berani hadapi tantangan dan masalah karena selalu ada harapan. Karenanya aku berdoa. Naikkan doamu sejenak datang di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan, pulihkan, sembuhkan, jamah, curahkan urapan yang baru, dan di momen Natal, di weekend ini ada berkat Natal. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah doa, kita percaya Tuhan dengar doa, kita percaya Tuhan sampaikan firman-Nya untuk membuat iman kita bertumbuh lagi, kita diembos iman, kita disuntik dengan suntikan vitamin iman pagi ini, dan waktu kita beriman jadilah seperti apa yang kau imani, kata Yesus. Imanmu menyembuhkan, imanmu memulihkan, imanmu menyelamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Tulis apa yang jadi responmu di kolom komentar, dan bagikan link Morning with the Word kepada teman, sahabat, keluargamu jika engkau diberkati. Selamat pagi, terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Selamat Natal. God bless you. See you.